Oke, selamat sore teman-teman sekalian yang di ruang Maria dan di ruang Zoom 1. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah asuhan gizi setelah UTS kemarin. Semoga hasilnya bagus. Belajar tentang konsep dasar screening, assessment, diagnosis. Salah satu intervensinya juga pemberian makanan, ada standar makanan rumah sakit. Belajar dari makanan biasa, makin kecil jadi lunak, kemudian jadi saring, kemudian makanan cair, padat, cair lengkap, cair jernih, nah, itu sampai makanan parenteral di mata kuliah yang lain, gitu ya. Hari ini kita akan masuk ke langkah ketiga dari asuhan gizi, adalah intervensi gizi. Nah, learning objective atau setelah ini kalian dapat apa sih? Ya, setelah mengikuti kuliah ini kalian bisa menentukan intervensi yang sesuai apa, alasannya apa, tujuannya apa, terus membuat daftar dari tujuan intervensi tersebut. Oke, apa sih intervensi gizi? Intervensi gizi itu tindakan yang terencana. Maka ada dua kata nih, sebuah tindakan yang direncanakan. Maka ada tindakannya, ada rencananya. Oke, maka konsep dasar dari intervensi gizi terdiri dari perencanaan, kemudian dilakukan rencana tersebut. Nah, intervensi gizi ini tujuannya ngapain sih? Untuk menyelesaikan masalah gizi. Masalah gizi sudah ada kemarin dinyatakan di problem etiologi sign symptom. Itu apa? Problem etiologi sign symptom adalah diagnosis gizi. Jadi ketika teman-teman melakukan assessment, dapat pasien nih, kemudian di assessment, berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, bagaimana pola makannya, bagaimana hasil laboratoriumnya, bagaimana riwayat keluarganya, dan yang lain itu adalah assessment. Oh ini oke, oh tensinya tinggi, oh suhunya tinggi, oh ada keluhan mual muntah, oh ini itu masalah. Nah, kemudian dijadikan diagnosis. Gangguan gastrointestinal berkaitan dengan apa, ditandai dengan apa. Nah, sudah nemu problem, sudah ada etiologinya atau penyebabnya, sudah ada tanda gejalanya atau sign symptom. Kemudian kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian itulah yang disebut dengan intervensi gizi. Intervensi gizi itu menyelesaikan masalah yang terkait dengan perilaku makan, terkait dengan faktor risikonya, terkait dengan kondisi lingkungan sampai status kesehatannya. Intervensi gizi hubungannya dengan diagnosis adalah menyelesaikan etiologi. Gangguan gastrointestinal berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan kebiasaan makan makanan bergas. Makanan bergas contohnya apa? Kol, sawi, kubis, brokoli, aprikot, nangka, bikin gas. Jadi kebanyakan makan itu gangguan mual muntah, sebah dan yang lain. Tanda gejalanya apa? Keluhan mual muntah, kebiasaan makan kol dan yang lain, mentah belum dipanaskan. Maka intervensi gizi adalah menyelesaikan etiologi. Apa yang menjadi penyebabnya? Itu yang diselesaikan. Di intervensi gizi menyelesaikan etiologinya. Bukan mengatasi mual muntahnya, problemnya. Bukan. Oh mual muntah, ya sudah biar nggak mual atau muntah, tak kasih ini. Nah, nggak menyelesaikan masalah itu. Maka diatasi penyebabnya apa sih? Etiologinya apa sih? Itu yang ditangani. Etiologinya makan kol goreng kebanyakan. Misalnya. Maka dikasih edukasi. Kalau makan kol boleh nggak? Boleh. Itu sumber vitamin K, seratnya juga bagus. Ojo kakean. Jangan kan kebanyakan. Edukasi tuh. Nah, dengan edukasi itu, maka konsumsi kolnya jadi turun, mual muntahnya jadi menurun. Ditangani etiologinya. Tapi tidak semua masalah-masalah yang muncul ketika kita melakukan assessment itu etiologinya bisa kita kendalikan. Misalnya, peningkatan nilai laboratorium
yang terkait dengan gizi berkaitan dengan gangguan fungsi kelenjar pankreas. Ditandai dengan kadar glukosa darahnya 200. Dicek ada glukosa darah 200. Kebiasaan makan makanan manis. Keluhan-keluhan pegal-pegal dan yang lain. Polidipsi, poliuri, polifagi. Ciri dari penyakit diabetes. Setelah dikaji, oh ini sudah punya diabetes lama. Fungsi pankreasnya juga rusak. Maka glukosa darahnya tinggi. Perubahan nilai laboratorium terkait dengan gizi, yaitu glukosa darah, berkaitan dengan apa? Gangguan fungsi pankreas atau kelenjar endokrin. Kita bisa nggak menyembuhkan pankreasnya tadi jadi normal? Enggak. Dokter aja nggak bisa. Kita nggak bisa, perawat nggak bisa. Maka ketika etiologinya tidak bisa diatasi, yang kita bisa kendalikan adalah tanda gejalanya. Bagaimana biar tekanan darah, glukosa darahnya stabil. Bagaimana biar glukosa darahnya dari 200 turun jadi 126 ke bawah. Bagaimana biar tanda gejala tadi recall makanannya, makanan manisnya banyak jadi lebih teratur. Bagaimana biar keluhan polidipsi, polifagi, poliurinya bisa lebih dikendalikan. Bagaimana biar tidak hiperglikemi. Bagaimana biar tidak hipoglikemi. Kita kendalikan. Gizi bisa bermain di situ, Mbak. Gizi. Nanti ada diet untuk diabetes. Kalian belajarnya apa? Semasa. Nah, itu nanti ketika etiologinya nggak bisa dikendalikan, maka dengan tanda gejalanya. Asuhan gizi yang berkualitas itu kalau masalahnya teratasi. Pasien pulang dengan kondisi sehat, dengan kondisi baik, masalahnya mual muntahnya selesai, glukosa darahnya normal, habis operasi ya operasinya normal, recovery-nya bagus, Greg habis kecelakaan, recovery-nya juga bagus, status gizinya tidak jadi kurus kering, tidak jadi kegemukan, tapi tetap bagus. Seperti sebelum masuk rumah sakit. Itu bermainnya gizi seperti itu. Maka ketika bisa terkendali seperti itu, maka asuhan gizinya berkualitas, outcome-nya bagus. Gitu. Pasiennya malnutrisi, Pak. Dari awal masuk malnutrisi, pulang makin malnutrisi. Maka pelayanan gizinya kurang bagus. Intervensinya nggak sesuai. Mual muntahnya masih tetap ada. Kadar glukosanya tinggi terus. Gitu. Jadi dietnya salah, edukasinya salah, misalnya gitu. Oke. Kemudian, nah di sini contoh etiologi yang bisa kita intervensi. Misalnya ketika problemnya adalah kebanyakan makan gula, minum manisnya terlalu banyak. Ada seseorang yang konsumsi tadi pagi saya sebelum masuk kerja, saya mampir ke minimarket. Saya mampir ke minimarket, saya buka kulkasnya, baca selain label, saya label harga misalnya, saya baca label bulan ini. Ternyata energi drink yang labelnya biru itu gulanya 25 gram, 100 cc 25 gram, 2 sendok. Label biru yang varian labelnya emas 25 gram juga. Sendok nih. Label emas yang warnanya kaleng, yang bentuknya kaleng 48 kalau nggak salah. 38 sampai 48. Banyak banget nih. Yang warnanya biru dan langsing lebih tinggi harganya 20.000. 23 sampai 30 gram. Nah kok banyak kok? Nah, saya geser lagi karena waktu tadi masih jam 7. Saya masuknya 7:30, jadi masih lama nih. Sambil ngadem ya. Jadi nolok gatel tadi Pak. Nah, saya masuk ke vitamin C yang 500 ml. 1000 mg 500 ml warna kuning, warna oranye. Nah, nah kok 40-an? Padahal itu satu kali minum bisa habis tuh. Itu 4 sendok sendiri nih. Ya kan? Kok banyak banget.
Kalau kita minum itu di cuaca yang panas kayak gini, seger nggak? Minum 2 bisa nggak? Bisa. Tapi habis itu sakit. Kelebihan asupan karbohidrat. Kok bisa orangnya sakit? Karena nggak tahu kalau ternyata asupan karbohidrat itu ada batasnya. Sehari 5 sendok makan. Maksimal 5, 4 sampai 5. 411 kan? 4 sendok makan karbohidrat, gula sederhana, 1 sendok makan minyak, 1 sendok teh, garam, GGL 411. Itu diapalin terus menerus. Nah, ini kebanyakan dia nggak ngerti kalau ternyata 4 sendok itu 1 porsi minuman tadi. Dia beli minuman vitamin C tadi, dia beli teh tidak pucuk, dia beli saya minum 2 itu gulanya kan 15. Saya minum 2 berarti 30. Minum vitamin C 48 70. Minum teh karena ini panas. Itu juga di perjalanan tambah dengan sekitar 20-an, 90. Belum lagi nanti kalau malam-malam beli teh manis lagi 4 sendok kalau di warteg. Kok tahu? Ya karena saya pernah lihat 4 sendok gitu. Berapa? Itu baru 1 hari. Selama kalian ngekos, berapa kali kebiasaan kayak gitu dipertahankan? Orang-orang tersebut mengalami hiperglikemia, glukosa darahnya tinggi, gula darahnya tinggi. Oke, nah intervensinya, problemnya asupan karbohidrat berlebih bisa diturunkan. Misalnya setelah dikaji ternyata glukosa darah puasanya 200, HbA1c-nya 8,2, jadi memang tinggi, itu sudah diabetes. Nah, asupan karbohidratnya 110%, maka diturunkan 10%-nya. Tapi kalau 72, ya bukan 110%, dia sudah 200%. Nah, diturunkan. Etiologinya kurang pengetahuan, ya maka dikasih edukasi. Bahwa kamu salah. Yang benar sekian. Edukasinya GGL 411. Gula, garam, lemak dikurangi. Ini bisa kita intervensi. Masalahnya hiperglikemia. Tapi ada juga yang tidak bisa kita intervensi. Misalnya, orang baru kena stroke. Puji Tuhan masih hidup. Tapi dia tidak bisa menelan. Karena bibirnya merot. Menelannya susah. Separuh badannya tidak bisa digerakkan. Jadi buat makan susah. Buat menelan juga susah. Maka, kok bisa tahu menelannya susah? Oh, karena ada keluhan. Setiap kali dimakan, setiap kali minum tersedak. Makannya, minumnya sudah pakai sendok, Mas. Tapi ternyata keluar lagi. Makannya sudah dihalusin, ternyata masih terselak. Itu tanda kalau ada gangguan makan, gangguan menelan. Kok bisa gangguan menelan? Etiologinya habis stroke. Oke, kita nggak bisa menyembuhkan dengan diet apapun untuk setelah dikasih itu tidak lagi stroke, langsung sehat bugar, bisa berdiri semuanya, bisa menelan dengan baik. Enggak bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan tanda gejalanya. Kalau menelannya susah, kalau minumnya susah, maka modifikasi bentuk. Makanan-makanan biasa dibuat jadi lebih lunak. Bukan cair. Buat orang stroke, ada dietnya kalau teman-teman pakai rapih, itu mereka menggunakan diet lampu merah, merah kuning hijau, teksturnya beda-beda. Nah, jadi kalau di sana nanti akan belajar tuh, kapan diberikannya, ada bantuan juga saat makan, bukan untuk menyembuhkan. Kita sebagai dietitian ataupun nutrisionis tidak bisa. Nah, dengan memperbaiki bentuknya, teksturnya, konsistensinya. Makan yang tadinya 1 piring penuh, jadi tidak usah 1 piring penuh. Dan yang makan tadinya sendirian bisa dibantu. Nah, itu termasuk intervensi gizi, pemberian makan. Kalau tadi di depan, ini intervensi gizi berupa edukasi. Oke, kita sudah dapat 2 nih, intervensi gizi, edukasi dan pemberian makan. Nah, kemudian kita memberikannya edukasi, kita memberikannya pemberian diet. Diet apa yang kita berikan? Berapa jenis diet?
Karbohidratnya berapa? Lemak proteinnya berapa? Boleh pakai minyak enggak? Minyaknya berapa? Boleh digoreng enggak? Apa yang digoreng? Mohon maaf saya sambil duduk ya. Apa yang mau digoreng? Boleh enggak pakai gorengan? Boleh enggak pakai buah? Buah kita tahu sehat, ya toh? Sayur kita tahu sehat, tapi bolehkah semua pasien konsumsi buah dan sayur? Enggak boleh. Siapa contohnya? Yang di Zoom boleh jawab. Pasien apa yang tidak boleh mengonsumsi buah dan sayur secara berlebihan? Padahal kita tahu buah dan sayur itu sehat. Ayo. Hiperemesis, Pak. Hiperemesis. Apa itu hiperemesis? Diare. Diare kok hiperemesis? Maaf, Pak. Salah, Pak. Ya, diare bukan hiperemesis. Hiperemesis itu mual muntah. Diare boleh makan serat? Ayo. Waduh, diare nih, makan sayur yang banyak. Kamu kekurangan sayur sih, gitu. Diare boleh makan sayur karena makin diare kata Flo. Nah, orang yang sedang diare malah harus mengurangi serat. Namanya diet rendah sisa. Ya, diistirahatkan saluran pencernaannya. Ya, itu nanti bukan waktunya kalian belajar itu nanti. Ini cuma buat pengenalan. Selain diare, tadi betul tuh diare, kurangin serat. Ya, betul. Kalau konstipasi nggak bisa BAB, baru ditambah seratnya. Tapi kalau kebanyakan BAB, lebih sering 6 kali batasnya, muyur terus, stop, makan bubur aja dulu. Ya, meminimalkan tekstur yang keras, diminimalkan. Oke, selain diare, kita harus ngomong sama pasien, sama klien, sama keluarga. Ojo banyak-banyak sayurnya atau buahnya. Ketika pasiennya benar pasien, apalagi ada yang tahu? Belum? Ya belum tahu lah, orang belum sampai mata kuliahnya situ. Ya. Ginjal. Penyakit dengan gagal ginjal kronis harus hati-hati konsumsi sayur dan buah. Karena kandungan apa Vianney, kandungan dari sayur dan buah yang diperhatikan pada pasien ginjal. Apa? Oksalat. No? Apa? Kaliumnya. Ya, kalium atau potasium itu sama ya. Itu perlu diperhatikan. Ya, just to know. Terus kaliumnya berarti nggak boleh dong makan kalium. Ya memang nggak boleh tinggi. Kalau tinggi, dampaknya apa? Tahu? Sudah sampai penyakit ginjal belum patonya? Hah? Oke, terus kalau pasien pasien gagal ginjal mengalami hiperkalemia, risikonya? Ya sudah gagal ginjal dia. Risikonya? Oke? Batu ginjal, Pak. Dia sudah gagal ginjal. Kalium nggak ada kaitannya sama batu ginjal. Batu ginjal kaitannya sama oksalat. Risikonya adalah cardiac arrest. Henti jantung. Pasiennya meninggal. Ya. Kalian sayang banget sama tetangga kalian yang kena gagal ginjal, dikasih parsel buah. Meninggal besok paginya. Karena cardiac arrest. Harus hati-hati. Kok bisa tahu berapa kalium yang harus diberikan? Berapa batasan buah dan sayur? Maka dari itu kita menggunakan sumber data intervensi gizi. Mau pakai mana? Kita bisa menggunakan punyanya praktek kegizian. Kita bisa menggunakan praktek profesi lain. Ini misalnya Pernefri ini. Mana? Ini 2011 nih. Perhimpunan Nefrologi. Ya, dokter-dokter yang menangani dengan penyakit ginjal. Mereka sudah menentukan diet untuk ginjal, proteinnya sekian, kaliumnya sekian gitu. Ya, kita ngikut aja nanti.
Buat diabetes kita ikut juga. Buat hiperlipid kita juga ikut. Buat COVID kita juga bisa ikut. Di sini ada yang dari Persagi, ada juga yang dari spesialis gizi klinik, gitu ya. Jadi bisa menggunakan sumber datanya ini. Itu sumber data untuk intervensi. Tadi saya sampaikan, intervensi ada 2. Direncanakan, kemudian dilakukan. Jadi nggak cuma rencana tok, atau tidak cuma melakukan tapi tanpa rencana. Ya, jadi harus direncanakan dulu. Apa yang mau direncanakan? Ini cara berpikirnya kita. Berpikir kritisnya kita. Pasiennya banyak penyakitnya, komplikasinya banyak. Mau mana nih yang mau ditangani dulu? Bisa nggak ditangani semuanya? Nah, kamu punya tenaga nggak? Pasiennya 100, tenaga gizinya sedikit. Harus edukasi 1 jam. Orang rampung-rampung. Nggak pulang, keluarga menunggu di rumah. Oke? Nah, jadi diprioritaskan berdasarkan urgensi. Misalnya. Dari pengaruhnya juga dampak. Sumber dayanya berapa? Ya, di sini dibandingkan juga dengan standar referensinya, kebutuhan gizinya. Nggak pakai AKG. Karena ketika belajar dengan gizi klinik, ketika menangani pasien ya personalize, diukur. Berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, usianya berapa, ada penyakit apa, suhunya berapa, aktivitasnya bagaimana, tingkat stresnya bagaimana, cedera, dan yang lain tuh. Masukin rumus-rumus yang sudah kalian pelajari sejak semester 1. Sayangnya cuma belajar rumus pakai Harris Benedict. Nanti belajar tentang penghitungan kebutuhan energi, nggak pakai HB lagi. Ya, bisa pakai Sanceur, bisa pakai Broca, modifikasi, dan yang lain. Mau nggak mau harus belajar lagi. Kok nggak pakai HB, Pak? Ya HB untuk orang secara sehat, secara umum. Dan itu rumus sudah out of date juga. Ya, jadi belajar lagi. Kemudian kolaborasi dengan klien. Kita punya makanan nih di rumah sakit. Karena kliennya pakai kelas VVIP, boleh milih snacknya. Boleh milih buahnya. Saya nggak mau pepaya. Saya bayar mahal-mahal dapatnya pepaya. Misalnya gitu. Boleh pesan nggak? Boleh. Sama seperti ketika di Panti Rapeh saat itu. Ada pasien turis luar negeri. Masa dapatnya bubur? Ya nggak bisa. Dia nggak makan bubur. Dia nggak makan tempe, terik, kuah kuning. Dia nggak makan tumis labu siam. Apa itu? Nggak ngerti. Akhirnya, karena dia masuk VVIP, bayar, boleh milih. Saya biasa pakai oats. Akhirnya tenaga gizinya kulaan oats. Itu pernah saya dapat cerita dari Ibu Nani dan Bu Dora. Mau nggak mau ya harus itu lama nih, udah lama banget nggak praktek dengan oats. Karena selama praktek di sini, baru kali ini nih beli oats untuk pasien VVIP yang dari luar negeri. Boleh milih, jadi kolaborasi. Tujuannya apa? Kan DKBM, bahan penukar. Makan tuh kan nggak cuma pakai nasi. Pakai roti boleh nggak? Boleh. Pakai oats boleh nggak? Boleh. Cuman kita di rumah sakit biasanya pakai nasi. Hah? Ya pakai nasi. Roti juga cuman paling buat snack. Nah, gitu. Jadi harus bekerja sama. Apapun makanannya, yang penting energinya masuk. Kebutuhannya tercapai. Gitu. Jadi harus berkoordinasi dengan pasien. Waduh, pasien saya agamanya ini. Nggak bisa mengonsumsi lauk dari ini. Ya enggak apa-apa. Jangan kamu sudah sakit, mbok nerimo. BPJS kelas 3. Ya toh? BPJS kelas 3 bayar dulu 25 ribuan. 25 ribuan. Sudah milih-milih deket jendela misalnya gitu. Makanan masih milih. Enggak boleh. Ada kepercayaan yang harus dihargai. Alergi juga harus dihargai kalau memang ada alergi. Nah, maka dari itu kolaborasi dengan pasien dan klien. Anak saya nggak bisa makan telur misalnya gitu. Pasiennya pasien anak. Ya sudah, protein nggak harus dengan telur. Ditambah dengan ikan misalnya. Ditambah dengan daging ayam atau sapi misalnya.
Dan kolaborasi dengan IPC, interprofesional kolaborasi. Kerjasama sama dokter, kerjasama sama perawat. Kenapa? Yang 24 jam di pasien adalah perawat. Kalian jam segini sudah siap-siap pulang tuh kalau di sana tuh. Dikit lagi fingerprint. Jam 3 langsung tet. Pulang ah. Hari Minggu tenaga gizi ada enggak? Enggak ada. Perawat ada enggak? Ada. Dini hari jam 12 ada perawat enggak? Ada. Ahli gizi tidur di rumah. Jadi mau enggak mau perawat kita ajak kerjasama, kolaborasi. Ada orang-orang, pasien-pasien tertentu yang intervensi gizinya diberikan setiap 2 jam. 2 jam dikasih makan. Misalnya siapa? Bayi gizi buruk. Itu dikasih formula 3 jam sekali tuh. Dini hari dia masih tidur, kasih. Jam 3 pagi dibangunin. Untuk dikasih apa? Makan. Makanya tidak 3 kali sehari kayak kita. Setiap 3 jam. 24 jam dibagi 3, 8 kali tuh. Kita yang mau ngasih makan? Enggak. Sejak kapan tenaga gizi nyuapin? Yang nyuapin siapa? Pasien. Keluarga pasien ataupun perawat. Bantu nyuapin. Apalagi untuk di bangsal-bangsal tertentu yang keluarga nggak boleh nungguin. Maksudnya nggak boleh masuk. Bangsal kritis. Pasiennya sekarat. Sadar aja enggak. Pasien keluarganya nggak boleh lihat. Hanya boleh lihat dari jendela. Oh itu bapak. Siapa yang boleh masuk? Perawat, dokter, dan tenaga gizi. Tenaga gizi ngasih makan? Enggak. Kan pasiennya enggak sadar. Dikasihnya parenteral. Parenteral sama enteral kita belajar di ISU ya. Oh jadi maaf ya kalau yang lain nggak ikut ISU. Oke. Pasiennya pasien kritis, nggak bisa makan, nggak sadar, dikasihnya parenteral nutrisi. Siapa yang ngasih? Dokter. Siapa yang memonitor? Perawat. Siapa yang nyatetin? Gizi. Gizi kerja sendirian nggak bisa, maka harus IPC, interprofesional kolaborasi. Pasiennya sedang fisioterapi, gizi yang mau, kamu mau olahraga yang rajin, Greg, dia habis kecelakaan disuruh olahraga, ya nggak bisa. Dilatih buat jalan, siapa yang melatih? Gizi, Raisa. Tapi nanti status gizinya jadi terganggu. Yaitu tugasnya fisioterapis. Gitu. Jadi kolaborasi, nggak bisa kerja sendirian. Kemudian strateginya apa? Biar kena etiologinya. Mau milih dengan edukasi, mau milih dengan konsultasi, mau milih dengan pemberian makan, atau mau milih yang lain, sesuaikan. Nah, misalnya tadi dengan untuk yang mual muntah, saya ambil contoh tadi karena kebanyakan makan kubis. Ya edukasinya dikurangi, dikasih edukasi tentang makanan yang tidak menimbulkan gas. Nah maka dietnya juga rendah gas, misalnya gitu. Nah itu pemberian makan bisa, edukasi juga bisa. Tapi kalau orang yang ngeyel, dengan edukasi cukup, maka harus dengan konsultasi. Nah, dengan konseling, karena masalah sikap. Sudah tahu gampang kembung kalau makan kubis mentah, setiap hari lalapan kubis. Ya kembung terus menerus, sebah jadinya. Kok kentut-kentut terus ya? Kok nggak nyaman ya? Nah, makanya kalau di rumah sakit tidak ada diet dengan kubis. Ya, karena kubis bikin begah. Ya, tidak ada menu rumah sakit pakai kubis, nggak ada. Ya, yang makanan bergas tadi nangka, sayur nangka, nggak ada. Kubis nggak ada. Ya. Kemudian kapan sih waktunya, frekuensinya, kapan kita memberikan? Tapi ini masih rencana. Kemudian dari rencana tadi kita implementasikan. Maka kita kolaborasi dengan keluarga dan IPC tadi. Kita komunikasikan, Bapak, Ibu nanti bakal dapat bubur ya. Karena ini perutnya masih sakit, masih diare.
masih muntah, nah ini masih dapatnya bubur. Tapi saya nggak suka bubur, Pak. Ya nanti kalau sudah membaik, pakai bubur, pakai nasi boleh. Tidak dipaksakan. Ya saya maunya nasi. Sama seperti saya pernah cerita, teman saya ngikut sama si pasien yang pengennya nasi. Dia habis operasi jantung, dikasih nasi langsung karena nggak mau bubur. Katanya kalau makan bubur muntah. Saya nggak mau muntah, Mas, Mbak gitu. Dikasihlah nasi. Besoknya harus ganti pasien teman saya. Karena pasiennya meninggal. Jadi dia harus ganti. Ya, ketika praktek klinik di rumah sakit. Saya tanya, "Lo kok bisa meninggal? Kenapa?" "Sesak nafas." "Kamu kemarin kenapa?" "Kan kasih bubur." "Enggak, tak kasih nasi." Karbohidrat itu bikin sesak nafas. Maka untuk orang-orang dengan penyakit jantung, dengan asma, dengan PPOK, sudah sampai PPOK atau COPD? Paru obstruktif? Udah, penyakit paru belum? Patonya belum? Itu harus mengurangi porsi persen karbohidrat menjadi 45 sampai 55%. Kok tahu, Pak? Ya baca, sudah ada panduannya. Kok saya belum tahu? Ya karena belum diajari. Nah, dikasih karbohidrat, porsinya umum 80%. Habis nggak? Habis. Karena apa? Enak. Tapi habis itu sesak nafas. Gitu ya. Jadi itu komunikasikan dulu rencananya. Dimodifikasi. Misalnya ternyata ketika diberikan bubur, nggak cocok buburnya. Nah, maka digantikan. Apa ya? Nggak harus bubur kok misalnya. Bisa mashed potato. Ya, kentang direbus atau dikukus, kemudian ditumbuk halus, dicetak. Sama-sama lembut, tetapi bukan nasi. Nah, bisa dimodifikasi? Bisa. Oh, nggak bisa pakai lauk telur, ya udah dimodifikasi. Pakai ikan. Tetap proteinnya kena. Kemudian di follow up misalnya. Misalnya diubah strateginya. Kemarin kalau dikasih edukasi nggak bisa nih. Ibunya tetap membeli makanan di kantin Vivo. Nah, gitu. Di Panti Rapih. Kenapa? Ya karena menu dari Panti Rapih hambar. Ya, hambarnya bukan menunya memang hambar, tapi memang cita rasa kita terganggu ketika kita sakit. Maka semua yang enak terasa hambar. Akhirnya beli yang di luar. Nah, beli di luar, garamnya nggak ngerti, gulanya nggak ngerti, minyaknya nggak ngerti, kacau lah diet yang sudah disusun. Ketahuan misalnya, sama tenaga gizinya. Maka dikasih edukasi saja nggak cukup, dikasih konseling. Nggak usah beli makanan dari luar lagi. Karena sudah cukup hanya dengan makanan yang disajikan di rumah sakit saja. Kecuali pasiennya pasien anak yang belas nggak bisa makan karena rewel terus. Kecuali pasiennya ibu hamil yang memang harus makan lebih banyak. Sedangkan dia BPJS kelas 3. Makannya cuma bisa stok segitu aja. Kalau mau ekstra, yang bayar. Kecuali pasien yang habis operasi, disuruh makan tinggi protein, dapat stok ekstra protein putih telurnya cuma 2. Karena kamu BPJS kelas 3. Kalau mau tambah lagi karena kebutuhannya tambah, yang bawa sendiri putih telur dari luar. Atau beli, atau bawa dari rumah. Boleh enggak? Boleh. Selama makannya ini gitu. Nangkep ya? Jadi harus ada komunikasi dengan keluarga. Itu rencana dan implementasi. Nah, di dalam menentukan tujuan diet ini bisa diukur, spesifik, bisa diraih, realistis. Penurunan berat badan, orangnya obesitas. Etiologinya misalnya karena terlalu banyak mengonsumsi makanan lemak. Tanda gejalanya IMT-nya 35 misalnya. Obesitas. Cara menurunkannya ya tadi mengurangi asupan lemak. Tujuannya atau targetnya menurunkan berat badan secara bertahap. Dari 100, tapi berat badan idealnya 50, turun 50 kg. Kamu mau berapa lama dirawat di rumah sakit? Selak gantian yang lain. Apakah bisa dicapai? Enggak. Pemberian makannya bisa menurunkan berat badan selama dia dirawat di rumah sakit? Enggak. Dirawat di rumah sakit maksimal seminggu. Kalau pakai BPJS, ada waktunya juga. Belum sembuh, Pak. Ya pulang.
belum sembuh Pak, tapi belum bisa pulang, ya bayar. Kok kayak gitu? Ya itulah sistem kesehatan. Nah, maka diasumsikan bisa segera sembuh ketika dia dirawat 3-5 hari, sampai 1 minggu misalnya. Gitu. Maka realistis penurunan berat badan yang baik cukup 0,5 kilogram sampai 1 kilogram seminggu. Nah, Pak ini harus turun 50 kilogram, berarti 50 minggu Pak. Nah, misalnya gitu. Nah, maka apakah hanya dengan diet saja? Ya ora iso. Apakah hanya dengan edukasi? Nilu, turunkan berat badanmu, tapi saya setiap hari ceramah. Ya nggak bisa. Nah, gitu ya. Jadi ada timeline jangka pendek, ada jangka panjang. Gitu ya. Termasuk di setting populasi. Nah, kemudian preskripsi gizinya. Nanti preskripsi atau resepnya. Apa sih? Ya untuk mengatasi etiologi. Kalau nggak bisa, ya diminimalkan tanda gejalanya. Nanti kita akan mencoba belajar untuk menangani masalah. Salah satu contoh masalah gizi, terus kita lihat intervensi itu kayak gimana sih strukturnya gitu ya. Nah, intervensi gizi di PAGT yang versi lama itu hanya ada 4. Pemberian makan, edukasi, konseling, koordinasi asuhan gizi dengan PIC tadi. Nah, dengan IPC kok PIC. IPC, interprofesional kolaborasi. Dengan perawat, dengan bidan, dengan dokter, dengan keluarga gitu ya. Tapi PAGT yang baru itu ditambah dengan berbasis populasi. Ini saya kasih tanda asterik, tanda yang baru dia. Nah, pemberian makan, ya dikasih dietnya. Kapan kita ngasih pemberian makan? Ya ketika kita prakteknya di vaskes, di home care, di komunitas misalnya, kemudian di emergensi misalnya, gitu ya. Edukasi gizi, bisa nggak untuk menyembuhkan? Bisa ketika kita di vaskes. Kita memberikan edukasi gizi selama dia dirawat di rumah sakit. Tapi untuk preventif, tidak harus di rumah sakit. Di komunitas, di posyandu, di kader-kader, di sekolah, atau yang kalian akan lakukan di pendidikan gizi besok, itu termasuk upaya edukasi gizi sebagai intervensi gizi, tapi yang bersifatnya adalah preventif. Nah, ini adalah contoh, saya ngambil dari salah satu jurnal teman-teman. Intervensi gizi pada lansia yang malnutrisi. Kalian bisa lihat, ya, semakin warnanya merah, itu semakin tidak memberikan tidak memberikan keberhasilan. Intervensi gizi ada tentang, maaf ini ketutup ya yang di sini. Ya. Intervensi gizi ada dengan oral nutrition supplement. Dikasih suplemen pada lansia yang malnutrisi. Dikirimi makanan. Dikasih fortifikasi. Dikasih peningkatan cita rasa produk-produk susu. Dikasih lingkungan makanan yang nyaman. Musik-musik lah. Piring sajinya enak lah dan yang lain. Dikasih terapi gizi MNT. Dikasih edukasi gizi. Pemberian makanan lewat selang. Makan secara bersama-sama. Makan secara teratur. Makan dibantu. Modifikasi menu makanan. Kemudian SNAP. Kemudian berbagai macam intervensi. Ternyata yang intervensi paling baik menimbulkan status gizinya meningkat, asupan makanannya makin bagus, antropometrinya meningkat, biayanya terjangkau, fungsionalnya membaik, angka mortalitas atau kematiannya semakin turun, dan yang lain itu ketika dikasih oral suplemen, ketika dikasih fortifikasi, ketika dikasih terapi gizi, ketika dikasih edukasi gizi. Artinya ketika lansia nggak bisa makan, nggak mau makan, dia gizi buruk, disediain makanan aja, ya nggak akan memperbaiki. Ya, meal delivery. Dibantu makan, nggak efektif ternyata. Makan bareng-bareng sesama lansia, ternyata nggak efektif juga. Gitu. Ini adalah contoh-contoh intervensi gizi pada lansia yang malnutrisi. Kemudian
kita masuk nih di sini teman-teman. Pasien masuk, kemudian di screening, pertama dilakukan assessment, DABCR, kemudian diambil diagnosis PAS, kemudian dari PAS kita susun intervensi. Dari intervensi yang kita rencanakan, kemudian kita lakukan, kita monitoring. Apakah kita akan memonitor setiap hari? Tidak. Iya. Atau ada jawaban lain? Intervensi gizi ada 5. Ya toh? Pemberian makan kita monitoring seminggu sekali. Kapan? Setiap hari 1 kali? Sore aja? 3 kali sehari? Kalau sempat? Kalau nggak sempat, ya cuma datang sore, tetapi mencatat. Tenaga gizinya susah, Pak. Ya kita minta bantuan sama tenaga pelayanan gizi. Bukan tenaga gizi, yang nganter-nganter. Suruh nyatet dari platonya, oh habis, dilingkerin pakai metode Comstock. Nah, maka Comstock dilakukan setiap minggu, bukan setiap hari, untuk pagi, siang, sore. Oke? Nah, itu dimonitor, dievaluasi. Ya, oh ternyata Comstocknya habis. Oh cuma 1/4. Oh nggak habis sama sekali. Itu evaluasi. Comstock setiap hari, setiap kali pemberian makan. Edukasi gizi dievaluasi setiap hari? Enggak. Habis waktu. Gitu. Tadi diberikan edukasi gizi. Yang dimonitor misalnya pemberian makan. Yang dimonitor misalnya antropometri. Antropometri dimonitor setiap hari? Enggak. Capek disuruh nimbang. Bahkan mungkin nggak dicek selama di rumah sakit. Cukup sekali aja. Laboratorium setiap hari? Enggak. Enggak semua. Kalau glukosa darah, ya setiap pagi. Kalau kolesterol? Enggak. HbA1c setiap hari? Enggak. Kapan? 3 bulan. Kamu mau dirawat di rumah sakit 3 bulan? Enggak. Maka cek secara mandiri. Nah, gitu. Nah, apalagi misalnya profil lipid tadi misalnya asam urat misalnya. 3 hari sekali, 4 hari sekali. Setiap hari dicek boleh nggak? Ya boleh, tapi bayar. Belum tentu berubah juga. Gitu. Fisik klinik dicek setiap hari. Fisik klinik, suhu, tekanan darah, di sore hari aja, pagi aja. Gimana? Kadang pagi, kadang sore, sesempatnya. Siapa yang ngecek? Perawat yang sesempatnya dikeluarin di rumah sakit. Perawat bahkan bisa ngecek 2 jam sekali, 3 jam sekali. Tiba-tiba datang. Permisi cek suhu, permisi cek tensi. Gitu. Ketika penjaga pasiennya masih tidur, perawat sudah masuk jam 3 pagi. Ya toh? Jam 5 pagi. Yuk kita siap-siap mandi. Ya toh? Nah, nanti makan pagi. Cek tensi lagi, Bu. Perawat kalian mau tidur, cek tensi malam. Malam-malam kalian ngorok, diam aja. Perawatnya masuk, ngecek tensi lagi. Kok tahu? Nanti ada rekam medis. Perawat bakal nulis tuh, setiap berapa jam. Maka yang ngecek tensi, yang ngecek suhu, apakah tenaga gizi? Bukan. Tapi tenaga gizi butuh suhu dan tensi? Butuh. Maka kolaborasi. Minta datanya. Gitu ya. Nah, nanti kalau tujuannya tercapai ya sudah stop. Atau pasien bisa pulang. Atau mungkin pasiennya meninggal. Atau pasiennya belum sesuai nih targetnya. Pola makannya masih sedikit. Ya, dibaleni lagi. Di-assess lagi. Namanya reassessment. Nah, diagnosis gizi berkaitan dengan tadi saya sudah coba jelaskan tentang terkait sama intervensi gizi. Gitu ya. Nanti langsung ke contoh aja. Misalnya ada 2 kondisi nih. Tapi pasiennya sama. Tenaga gizi yang berpraktek di rawat inap, intermediate care, orang-orang yang di bangsal kritis, habis sembuh stroke, habis sembuh serangan jantung,
habis operasi jantung, habis sembuh dari kecelakaan panjang, dan sudah mulai pulih, dan sudah mulai sadar, maka masuk dulu ke bangsal IMC kalau di Panti Rapih, sebelum masuk ke bangsal umum. Kemudian dari bangsal tersebut ada diagnosis asupan lemaknya berlebih, makanya dia stroke, makanya dia penyakit jantung, gitu ya. Nah, untuk pasien yang habis operasi jantung. Maka kalau intervensinya pemberian diet, maka dikasih terapi diet rendah lemak. Selama dia dirawat di rumah sakit, pasti dikasih diet rendah lemak. Kemudian, kan pasiennya tidak untuk menjadi warga menetap. Pasiennya harus pulang. Kalau pulang, apakah tenaga gizi yang ngirimin terus? Enggak. Mau tidak mau pasiennya tahu, keluarganya ngerti. Dia harus makan apa. Tahu? Maka bisa dikasih edukasi. Nah, maka dikasih sesi edukasi. Pasiennya sama, penyakitnya sama, tapi masalahnya berbeda. Maka intervensinya bisa berbeda. Oke? Perencanaan, saya nanti mau memberikan diet rendah lemak. Berapa sih persen lemaknya mau diberikan? Makanan apa sih yang mau diberikan? Berapa kali sih mau diberikan? Itu baru rencana. Mau kasih edukasi. Oh ya, topiknya apa? Jam berapa mau ke lapangan? Bawa leaflet apa? Mau ketemu siapa? Tiwas rencana panjang, pasiennya tidak sadar. Kamu mau ngomong sama siapa? Perawatnya? Nggak butuh. Ngomong sama keluarganya. Maka yang diberi intervensi adalah keluarganya. Kok keluarganya, Pak? Yang sakit kan perawat. Maaf. Yang sakit kan pasiennya. Ya pasiennya nggak sadar kok. Maka sama keluarganya. Harapannya nanti kalau pasiennya sadar, pasiennya boleh pulang, keluarganya sudah tahu. Nanti makannya ini. Nah, ini yang sudah sempat kalian diskusikan kemarin. Tentang standar makanan rumah sakit. Dari teksturnya aja. Tapi tentang diet-dietnya ini cuma beberapa. Dari banyak jenis diet. Gitu, di rumah sakit. Intervensi pertama adalah pemberian makanan utama atau ND, Nutrition Delivery. Kodenya kalau di NCP. Ya. Pemberian makanan biasa bisa, komposisi bisa, tekstur makanan nanti banyak banget. Bisa aneka macam jenis diet energi. Ada yang dikasih diet rendah energi, misalnya mau penurunan berat badan. Tapi ada yang dikasih diet tinggi kalori, misalnya orang habis operasi. Orang yang malnutrisi, mau nggak mau memang dietnya tinggi energi. Mau dikasih rendah protein, ada nggak? Ada. Orang yang kena ginjal, tapi sudah sebelum hemodialisis, belum cuci darah, dikasih rendah protein. Berapa Pak? 0,6-0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Tapi kalau sudah hemodialisis, naik jadi 1-1,2. Nah, dia tinggi protein ada nggak? Ada. Misalnya orang yang mau turun berat badan, orang-orang yang mengalami malnutrisi. Diet rendah karbohidrat ada nggak? Ada, tadi saya sudah sampaikan. Diet karbohidrat kompleksnya tinggi ada nggak? Ada. Misalnya orang yang mau turun berat badan, orang yang mau terbebas dari risiko stroke misalnya. Sampai ke diet yang cair. Teman-teman kami semua sudah belajar sama Ibu Widi. Contoh yang pertama, pemberian makanan biasa. Ya. Contohnya pada orang-orang yang overweight. Ini diagnosisnya. P, overweight. Berkaitan dengan E, etiologi, kelebihan asupan energi. Ditandai dengan S, BMI-nya 29, dan setelah di-recall ternyata memang asupan energinya tinggi. Maka tujuan intervensinya adalah bagaimana bisa menurunkan berat badannya. Realistis nih, 2 kg dalam 1 bulan. Maka 1 minggu setengah. Ya, setengah 1 minggu masih bisa. 500 gram per minggu, maka bisa menurunkan dengan defisit 500 kilokalori setiap hari. Maka seminggu akan defisit 3.500 kilokalori setiap hari, atau sekitar 500 gram lemak. Maka yang turun 500 gram lemak setiap minggu adalah jaringan lemaknya yang turun. Ya, saya bisa turun berat badan Pak 3 kg dalam seminggu. Ya bisa. Tapi yang turun bukan lemak. Yang turun apa? Massa air, massa protein, massa otot.
gitu ya. Maka dibuat tujuan intervensi yang realistis. Nah, untuk mencapai tujuan itu, apa intervensinya? Oh, dikasih makanan biasa atau lunak. Dikasih diet rendah kalori 1.500. Kok bukan 2.000, Pak? Ya kan dikurangi 500. Dari kebutuhannya 2.150 kurangi 500. Langsung diberikan, Pak, satu piring? Ya tidak. Dibagi sarapan, dibagi makan siang, makan malam, snack pagi, snack sore. Kapan dibaginya? Kapan diberikannya ke pasien? Jam sekian. Maka kolaborasi dengan teman-teman yang ahli gizi di dapur. Maka teman-teman 1 semester lagi akan praktek yang di Bangsal dan akan ada yang praktek di instalasi gizi. Kalian makan paginya jam 7. Di Bangsal, mau tidak mau jam 7 sudah ada makanan. Maka yang praktek di instalasi, mau tidak mau, nyiapin makanannya sejak subuh. Di Panti Rapih ada tenaga yang kerja jam 2 pagi. Ngapain? Bikin nasi. Yang lain belum berangkat, satpamnya masih tidur, sudah bikin nasi. Jam 5, sudah ada yang bekerja. Sudah, ngapain? Penerimaan. Maka konsep-konsep MIPM ada di sini. Ya toh, penerimaan, terus kemudian persiapan, nanti ada porsying, motong-motongin daging dan yang lain. Yang mau nggak mau jam 7 sudah harus ada di pasien. Setengah 7 sudah deglet. Ya kan? Nanti kalian akan praktek semuanya. Ada yang praktek di Bangsal, akan ada yang sesi praktek di instalasinya. Maka berangkat jam berapa, Pak? Ya nanti. Saya subuh aja pernah berangkat di Panti Rapih. Saya sudah jadi dosen. Masih praktek di Panti Rapih. Masih datang jam 5. Loh kok enggak jam 2, Pak? Ya. Itu dulu ketika saya mahasiswa, saya ikut jam 2. Karena saya sudah jadi dosen, kan jam 2 cuma bikin nasi. Jadi saya enggak usah. Gitu. Tapi saya datang jam 5. Setengah 5 saya sudah sampai sana. Ketemu supplier. Ibu-ibu bawa ayam masih mentah. Bawa mobil sayur baru datang. Sudah ada tenaga gizi belum? Ada. Ngecekin. Sama enggak sesuai dengan pemesanan kemarin. Belajar itu toh? Nah. Kok ada hubungannya, Pak? Ya ada. Karena dirawat di rumah sakit. Nah, ini pemberian makanannya, ini ada jamnya. Boleh enggak, Pak, jam 8 diberikan? Ya enggak boleh. Karena standar pelayanan rumah sakit jam 7 untuk sarapan. Gitu. Jam 12 makan siang, jam 6 makan malam misalnya kayak gitu. Kalau telat boleh enggak, Pak? Ya pasiennya siapa? Kalau kliniknya rumahmu sendiri terserah. Jadi rumah sakit enggak boleh, ada standarnya. Nah, intervensinya airnya cukup lewat oral karena dia masih bisa menelan. Gitu. Ada diagnosis berikutnya, misalnya asupan energi kurang dari kebutuhan dikaitkan dengan nafsu makannya kurang, mual muntah. Nah, tujuannya ya memberikan makanan enteral. Kenapa? Ya karena kalau pakai makanan biasa nggak masuk, maka pakai selang. Maka nggak pakai selang bisa pakai yang dalam bentuk minuman seperti susu. Makanan enteralnya seperti itu. Energinya berapa? Proteinnya berapa? Nah, diberikan berapa kali? Nah, maka dihitung. Maka di intervensi gizi inilah teman-teman nanti akan menghitung kebutuhan gizi. Pak lupa rumusnya, Pak koma-komanya banyak, catat. Nanti kalau di rumah sakit boleh nyontek. Kalau di kampus boleh enggak? Ya enggak boleh. Pak Haris Benedik panjang, kan ada rumus cepat. Misalnya gitu. Jadi ya harus terbiasa. Kemudian pemberian makanan parenteral atau lewat intravena. Gitu. Kenapa dikasih parenteral? Karena mungkin nggak bisa menelan. Kan bisa pakai selang, Pak. Ya pasiennya nggak sadar. Nggak cukup misalnya dengan enteral, maka dengan parenteral, dengan intravena. Ya. Nah, saya tidak akan berdiskusi panjang tentang apa itu enteral, apa itu parenteral. Teman-teman yang di Zoom atau di Maria yang nggak ikut isu bisa nonton di YouTube, ya materi parenteral dan enteral. Nah, misalnya di sini lewat intravena, jadi makanannya lewat infus.
Ada dikasih suplemen, Pak. Maksud tenaga gizi main suplemen? Ya boleh aja. Kamu tetap mengonsumsi buah sayur, tapi dibatasin karena kamu punya ginjal. Tapi vitamin C-nya nanti kurang, ya pakai suplemen. Nggak bisa pakai makanan utuh, ya pakai suplemen. Boleh nggak? Ya boleh saja, misalnya gitu. Penyakit ginjal misalnya gitu. Nah, pemberian suplemen boleh. Pemberian vitamin juga bisa, misalnya. Ketika kena COVID, di buku panduan gizi untuk COVID, nah, ada pemberian vitamin C 500 mg per hari diberikan secara bertahap, misalnya gitu. Apakah kok nggak lewat buah, Pak? Tidak bisa mengejar 500. Satu buah misalnya jeruk itu cuma sekitar 50 sampai 60. Kalau kebutuhan ketika infeksi COVID bisa sampai 500, 10 butir jeruk. Ya rumah sakitnya rugi. Pasiennya nggak bisa. Saya mual. Ini baru jeruk, belum makannya gitu. Mau disajikan dengan piring seperti apa? Ya toh? Nah, maka dengan suplemen. Suplemen boleh nggak? Boleh dengan kebutuhan dengan indikasi tertentu. Ya kapan dikasih suplemen, kapan enggak, ada panduannya sendiri. Dikasih serat bisa enggak? Bisa. Kebutuhan seratnya untuk konstipasi, Pak, bisa sampai 10 gram sehari. Kebutuhannya pemenuhannya kemarin cuma 2 gram. Padahal kebutuhannya bisa sampai 25 gram. Suruh makan sayur, kambing. Enggak bisa makan sayurnya panjang. Malah dikasih beberapa suplemen khusus serat misalnya gitu. Itu tenaga gizi juga harus bisa. Pemberian makanan misalnya. Nah, ternyata ketemu pasien makannya kurang. Setelah dikaji daya ingatnya turun. Apa hubungannya? Lupa. Saya sudah makan belum? Pasien lansia. Bagaimana sudah makan belum? Lu ada makanan toh? Di rumah sakit ada, Bu, Mbah, tapi ditaruh di meja. Lu saya nggak ngerti kalau saya ada makanan gitu. Misalnya gitu. Sudah dimakan atau belum? Lupa. Sudah makan belum ya? Sudah kayaknya, ingatnya kemarin. Yang tadi ini belum dimakan. Dampaknya apa? Penurunan berat badan pada lansia. Bagaimana biar nggak lupa makan? Ya, kita mau nggak mau harus meningkatkan asupan energinya. Dikasih makanan biasa seperti itu, tetapi diberikan intervensi tambahan, diberikan edukasi kepada yang menjaga atau kepada perawat. Titip ya, nanti kalau simbah bangun, tolong ikut diingatkan. Kalau nggak bisa makan, tolong bantu disuapi. Kok bukan tenaga gizinya? Tenaga gizinya harus kunjungan ke pasien-pasien yang lain. Nggak cuma waktunya untuk makan, bantuin makan. Kok bukan keluarganya? Belum tentu pasien datang dengan keluarga. Oke, jadi itu yang harus dia pahami. Belum tentu keluarganya peduli dengan pasien. Belum tentu keluarganya selalu ada. Bisa jadi lagi ngambil ke rumah karena bajunya habis. Karena nggak ada layanan laundry. Buat teman-teman yang pernah merawat orang tuanya, keluarganya di rumah sakit, pasti pernah mengalami struggle. Hari kedua, hari ketiga, kehabisan baju bersih. Jadi harus pulang dulu buat nyuci, betul? Tapi nggak ada gantinya. Karena yang lain mungkin sedang bekerja, jadi pasiennya ditinggal. Siapa yang ngopeni? Perawat. Tenaga gizi misalnya. Yang berikutnya misalnya ada tindakan medis, misalnya ada hiperglikemia, kemudian diberikan insulin. Nah, dia sudah dapat terapi insulin, terus bagaimana? Dietnya diet biasa aja dong? Ya enggak. Dia diabetes. Berapa kalorinya? Ngobrol sama dokternya. Pemberian dietnya. Harus 1.700 enggak? Ya enggak. Enggak harus. Disesuaikan sama insulinnya berapa. Nanti tiwas dietnya rendah karbohidrat, rendah kalori, insulinnya dosisnya tinggi. Maka dia bisa hipoglikemi. Pasiennya enggak sadar. Nah, karena kita enggak diskusi sama dokter. Dokternya sudah menentukan
dosis untuk insulinnya sekian, obat anti diabetesnya sekian. Misalnya. Ada yang orang tuanya dengan insulin di sini? Ada? Siapa? Amel? Ada dietnya sendiri. Itu tadi pemberian diet sebagai salah satu intervensi yang pertama. Intervensi yang kedua dan ketiga adalah edukasi dan konseling gizi. Apa bedanya? Ini tadi, edukasi itu menyelesaikan masalah pengetahuan. Konseling menyelesaikan masalah sikap dan perilaku. Kita sudah diskusi ini ya di mata kuliah pendidikan gizi, jadi saya tidak perlu berdiskusi panjang. Nah, bedanya ini, edukasi itu kodenya S1, konseling itu C1 atau C2. Oke, kemudian tujuan dari edukasi itu perubahan pengetahuan. Kalau sampai ke perilaku, ya dia pakainya konseling. Di rumah sakit keduanya bisa berjalan secara bersamaan. Saya datang ke pasien, atau kalian nanti akan datang ke pasien, jam 10 pagi datang, permisi Ibu, selamat pagi. Bagaimana tadi makannya? Habis enggak? Wah, enggak enak menunya, misalnya gitu. Waduh, padahal harus makan banyak nih Ibu, misalnya gitu. Loh kenapa harus makan banyak? Ya tadi makannya pakai ikan, saya nggak suka pakai ikan. Ikan tuh bikin mual. Oh ya sudah. Nah, tapi Ibu, misalnya Ibu hamil, ikan bikin mual atau post op, ikan bikin gatel, maka saya nggak mau pakai ikan gitu. Oh, Ibu ada alergi? Ya enggak, kata orang-orang aja. Gitu. Ada pasien yang kayak gitu enggak? Ada, saya pernah ketemu pasiennya unik. Nggak percaya kalau ikan itu nggak apa-apa. Taunya ikan tuh bikin gatal karena habis operasi. Nanti nggak sembuh-sembuh saya. Wes, sesi edukasi. Ya enggak? Kasih tahu, Bu, ikan itu sumber protein. Ibu habis operasi butuh protein lebih banyak. Contohnya lewat ikan. Ini nanti biar cepat sembuh. Enggak. Kata orang enggak, misalnya gitu. Nah, sekarang bukan lagi soal pengetahuan, sikap. Enggak Bu, jadi yang betul tuh ini. Oh gitu toh, ikan apa yang bagus? Ikannya boleh milih enggak? Boleh Bu, Neng bayar. Gitu. Ibu kelas berapa? Oh Ibu VVIP boleh Ibu. Ibu bisanya ikan apa? Ikan lele, ikan patin, ikan mas, ikan salmon mungkin. Misalnya, boleh enggak? Boleh. Nanti tinggal ditagihkan di belakang. Memang VVIP bisa gitu. Kelas ketiga BPJS, ya nggak bisa. Kelas 2 BPJS nggak bisa. Trimo ing Bandung. Kecuali ada alergi, kecuali ada intoleransi, kecuali ada memang gangguan mual muntah misalnya. Baru kita bisa ganti, bukan dengan ikan misalnya. Maka Ibu nanti makan besok, nanti malam menunya ikan. Nanti dimakannya sedikit-sedikit dicoba makan. Itu makan sikap, konseling. Satu pertemuan, tapi dua kegiatan jalan. Edukasinya jalan, konselingnya jalan. Nah bedanya apa Pak? Ya ini tadi. Kalau bicara tentang motivasi, lebih banyak mendengarkan, itu konseling. Tapi kalau kita paling banyak ngomong, kamu diem aja nih. Itu edukasi. Nah, itu keduanya bisa jalan secara bersamaan. Nah ini yang nutrition education, ini di NCP ada tentang modifikasi prioritasnya, tentang interpretasi hasil rekam medis, misalnya intervensi hasil laboratorium, itu edukasi tuh. Ini kok gula darah saya 200 itu artinya apa ya? Oh Ibu, 200 glukosa darah puasa itu artinya hiperglikemia. Harusnya berapa? Harusnya 80 sampai 100. Oh, berarti tinggi. Iya, maka tinggi. Tinggi ini nanti berdampak pada ini. Ini yang bikin tinggi itu ini. Itu edukasi. Nah, kemudian konseling. Ada aneka macam jenis konseling nih. Kognitif, behavioral theory, health belief model, dan yang kita di pendidikan gizi sudah belajar ini kemarin ketika konseling. Nah, menentukan tujuannya. Oke, saya mau turun berat badan. Nggak bisa satu hari turun 2 kilo. Atau nggak bisa 1 minggu bisa turun 4 kilo, 5 kilo. Maka harus bertahap. Bagaimana biar bertahap? Itu nanti konseling. Nah, sekarang kita contoh kasus, biar lebih mudah. Kita punya pasien 60 tahun,
dia sudah menikah, dia dirawat di rumah sakit karena diare. Oke? Dia diare di rumah sakit. Dia sembako di pasar, penghasilannya kadang laris, kadang enggak. Kalau rame, ya 300.000. Kalau sepi, 3 juta. Kok bisa? Ya karena di samping nyuri, misalnya gitu. Karena sepi. Nah, ini cuma intermezzo biar kita nggak ngantuk ya. Oke, penghasilannya nggak tetap. Kesibukannya karena dia sembako, Greg sembako ya, Greg di. Oh bukan ya. Saya salah lagi. Sorry Greg. Penjual sembako. Oke, dia bekerja, subuh sudah berangkat ke pasar. Sorry Greg, saya kira penjual sembako. Oke. Kok bisa ya? Ibu klik. Saya mengira keluarga Greg jual di pasar, tapi bukan ya? Kenapa jadi sembako? Sorry Greg, sorry. Bukan bermaksud merendahkan ya. Intermezzonya kebanyakan. Oke, mengalami tensinya rendah, 100 sampai 60. 100 sampai 60. 100 per 60 tensinya. Dan dia terlambat makan nih. Kenapa? Ya karena bekerjanya mungkin lupa ya. Rame di pasar, lupa makan, kemudian dia dirawat di rumah sakit. Sebelum dirawat di rumah sakit, di rumah dia BAB-nya, oke. Di rumah dia BAB-nya sampai 7 kali, lebih dari 7 kali dengan bentuk penampilan seperti ini, berbuih, perutnya sakit, ada kolik, dan dia nggak selera makan. Dia tampil pucat, kulitnya kering, dan cek laboratorium hasilnya sekian. Kemudian di assessment nih, riwayat dietnya. Di rumah dia makan cuma 2-3 kali, tidak teratur, makannya ini, menunya ini, minumnya sekian, sayurnya sekian. Nah, kemudian selama dirawat di rumah sakit, hari pertama, kebutuhan energinya dia cuma masuknya cuma 1.200, seratnya cuma 12 miligram setiap hari. Maaf, ini bukan miligram, harusnya gram. 12 gram setiap harinya. Kurang banget. Nah, dari asesmen tadi disusunlah aneka macam diagnosis yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Ya, ada NIS 12, 1.2, ada 2.1 sampai nutrition clinic, ya 3.1 berat badannya kurang. Terkait dengan asupan makannya memang kurang. Tandanya apa? Ya IMT-nya 17 tuh. Ini diagnosis dengan masalah yang sesuai dengan asesmen dari kasus tadi. Kemudian kita merancang tujuan dietnya. Piye caranya kita memberikan diet yang bisa membantu mengatasi aneka masalah ini. Masalah berat badan, energi, kebutuhan cairan, pengetahuan, dan yang lain. Maka kita tingkatkan asupan oralnya. Kita tingkatkan berat badannya, tapi bertahap. Kita tingkatkan asupan cairan, Fe, serat. Kita juga berikan edukasi. Nggak cuma ngasih makan aja. Ngasih edukasi juga. Gitu. Itu tujuan dietnya. Kemudian prinsipnya gimana? Nah ini yang belum kalian pelajari. Ya, karena belum di dietetik. Nah tapi ini kita belajar aja, contoh aja. Nah prinsip dietnya, karena dia berat badannya kurang makan, diare, maka TKTP, TETP, tinggi kalori atau tinggi energi, tinggi protein. Nah, jadi asupan makannya cuma 1.200 sehari. Recall 24 jam di rumah sakit, nah, maka diberikan itu. Tapi tetap rendah lemak. Dia cukup karbohidrat, tinggi cairan, dan rendah sisa karena masih diare. Nah, terus itu prinsipnya, yang penting sekitar itu. Kemudian lebih detail gimana? Berapa sih lemak yang boleh diberikan? Kok cuman rendah? Rendahnya berapa? Seratnya rendah, seratnya berapa? Gitu. Cairannya kok tinggi? Nah, tingginya berapa? Di gelonggong? Kan ya enggak. Ya, diberikan energi sesuai kebutuhan. Berapa kebutuhannya? Ya dihitung. Proteinnya berapa? Lemak, karbohidrat, protein, vitamin, seratnya, Fe-nya berapa, cairannya berapa. Konsistensinya seperti apa? Makanan biasa.
Ya jangan dulu, dia lagi mual, dia lagi diare. Kasih cair, ya mau butuh berapa banyak buburnya. Dikasih makanan lunak, nasi tim misalnya. Lewat oral, kenapa harus lewat oral? Lah dia masih bisa nelan kok, dia masih bisa makan kok, dia masih bisa mengunyah kok. Lewat oral aja. Nah, dari syarat itu muncullah preskripsi. Ini lagi-lagi yang belum kalian pelajari juga. Tapi strukturnya seperti ini. Dietnya TKTP tapi rendah serat. Makanannya lunak, lewatnya oral. Diberikannya 3 kali sehari dan 2 kali makanan selingan. Jadwalnya kapan? Sekian. Maka misalnya kalau dihitung, kalorinya dihitung pakai rumus bla 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 bla, ketemulah itu. Kebutuhan kalorinya 1.900 kilokalori dalam 1 hari. Maka piye caranya 1.900 itu dibagi di sarapan, di snack, dimakan siang, dimakan malam, snack sore. Jadi nggak cuma bikin nasi tim pakai lauk sayur terik, lauknya ikan. Itu mata kuliah apa? Kuliner. Ya nggak apa-apa. Tapi ketika bicara tentang dietetik, nasinya berjibun, nggak boleh. Maaf Pak, itu belum dikurangi, belum ditimbang, nggak bisa. Kalau di kuliner, monggo. Kalau di mata kuliah lain silahkan, yang tidak mempedulikan tentang porsi, yang tidak mempedulikan tentang kalori, monggo. Oh Pak, untuk gagal ginjal, pakainya sayuran-sayuran bayam misalnya kayak gitu. Itu tinggi oksalat, harus dihindari. Tinggi serat, harus dihindari juga, diganti sayuran yang lain. Maka seperti itu, bicara tentang dietetik. Dietnya banyak nggak Pak? Banyak banget, setiap penyakit dietnya beda-beda. Nah, penyakitnya juga banyak, dietnya juga banyak. Tapi nanti yang dipelajari adalah prinsipnya aja. Maka ketemu penyakit apa, kena prinsipnya, paham harus ngasih apa, berapa banyak, gitu ya. Nah itulah sebabnya saya di awal kuliah dulu, di pertemuan awal dulu, selalu bilang, asuhan gizi itu seni. Penyakitnya sama, jenis kelaminnya sama, ada dirawat di ruang yang sama, tapi pemberian dietnya beda. Intervensinya akan beda. Lama pemberiannya juga akan beda. Outcome-nya juga tentu akan berbeda. Nah ini dihitung nih Kak gini. Pakai rumus Harris Benedict misalnya. Nah, ketemu 1.900. Kalau 1.900 proteinnya berapa? Lemaknya berapa? Karbohidratnya berapa? Sesuaikan dengan target tadi. Sesuaikan dengan rumus-rumusnya tadi. Sebelumnya ketika belajar kuliner, nggak belajar diet, ya lemaknya 20, proteinnya 15, karbohidratnya sisanya. Kalau di belajar dietetik, nggak bisa kayak pakai gitu lagi. Ada diet yang karbohidratnya harus 40%. 50% maksimal. Ada diet yang lemaknya boleh sampai 35%. Ada diet yang proteinnya boleh sampai 2 gram. Itu sekitar 30% itu boleh. Di otak-atik. Gitu. Jadi tidak harus pakai yang hitungan-hitungan dasarnya. Maka kemarin cuma belajar kulinernya. Belajar cara masaknya. Ini kita belajar cara dari masakan tadi sesuaikan dengan kebutuhan energi. Atau kalau dari asuhan gizi ini, kebutuhanmu berapa? Kemudian kebutuhanmu berapa kita hitung, tapi kamu nggak bisa makan. Ya nggak usah dikasih 100%. Target aja 80% aja. Kamu habis separuh aja, aku sudah bersyukur. Ngapain saya berikan 100% buang-buang makanan? Maka ketika mual muntah ya disesuaikan. Maka hari pertama ketika mual muntah, kebutuhannya 2.000, saya nggak akan ngasih 2.000 dalam 1 hari. Paling cuma 1.500 dulu, bertahap. 1.500 ini dicek stoknya, habis enggak nih? Habis. Hari kedua tingkatin lagi 1.800. Kebutuhannya berapa? Tetap 2.000. Enggak terpenuhi dong Pak. Ya iya. Kenapa? Ya karena dia masih mual muntah. Lihat makanan yang banyak saja bikin mual. Maka dikasih 1.500 dulu. Yang dibagi dalam sarapan, makan siang, makan malam, snack. Oke? Bertahap. Dicek stok. Maka tadi monitoring dan evaluasi dicek setiap hari. Bahkan ditanyain setiap saat kali makan. Hari ketiga makin habis lagi. Kebutuhannya 2.000, kasih 2.000. Harapannya habis. Kalau dari awal sudah mual muntah,
recall tadi 1.200 misalnya, di sini 1.200 tadi pasiennya. Nah ini, dia cuma 1.260 makannya. Dia harus TKTP 1.900. Bahkan itu TKTP yang rendah. TKTP bisa sampai 2.700. Itu makannya banyak banget tuh. Padat banget energinya. Lauknya bisa double. Ada enggak? Ada. Ayamnya 2. Bisa. Nah, kalau mau diberi kayak gitu, ya enggak habis. Lihat aja, mual. Maka harus disesuaikan porsinya. Nah, itu kita belajarnya jadi diatur betul. Yang sebelahnya, wah seneng banget disuruh makan. Wah habis lahap banget. Wah, nyenengke. Enak tuh kalau nanti ketemu pasien yang kalau Comstock habis. Seneng. Tapi apakah setiap Comstock habis itu bikin kita seneng? Kenapa? Iya, habis ternyata yang makan adalah penunggunya. Pasiennya makan apa? Dari luar, dari rumah. Wah, seneng kita makannya. Tapi yang ngecek Comstock siapa? Bukan kita masalahnya. Pegawai yang ngambilin piring saji. Dia nggak peduli, kamu mau habis, kamu mau separuh, kamu mau belum dihabiskan. Dia nggak punya tugas untuk nanya-nanya. Yang penting ngambil aja. Saya ambil ya piringnya ya. Sudah selesai, sudah. Oh, saya ambil. Oh, nggak habis nih. Habis. Oh, sudah habis. Sudah habis. Nah, itu aja. Tenaga gizi ngambilin enggak? Enggak. Tapi mahasiswa praktikum ngambilin enggak nanti? Ya. Karena kalian harus belajar Comstock. Termasuk jika kalian praktek di Harjolukito nanti, rumah sakit Harjolukito. Harus datang tuh pagi-pagi Comstock. Nimbang makanannya. Jadi sebelum makanan dihantarkan jam 7, walaupun kamu bangsalnya di klinik, di waktu praktek di klinik, kamu harus main ke instalasi. Ngapain? Nimbang sendiri makananmu. Kamu tadi di sini karbohidrat, lemak aja deh. Lemaknya 20%, proteinnya 1,5. Kemudian lemaknya 42 gram. Piye caranya dari makan pagi, siang, sore, snack, lemaknya harus 42 gram. Bagaimana caranya? Proteinnya harus 72 gram. Kamu memberikan protein atau lemak? Enggak toh. Dalam bentuk makanan toh. Bukan dalam bentuk minyak. Pak, ini minyak 2 sendok makan 20 cc, sekian gram, sekian kalori. Enggak toh. Kamu dalam bentuk makanan toh. Lemak tersebut ada dalam bentuk makanan kan. Maka makanannya bagaimana caranya biar ayamnya enggak kekecilan. Porsi dagingnya pas. Nasinya pas. Pasnya berapa? Bukan pasnya kamu. Tapi pas sesuai kebutuhan. Kalau karbohidratnya 308 gram, itu kira-kira ada di nasi berapa, di kentang berapa, di sayurnya berapa, karena dia makan sayur, ada karbohidratnya juga, itu dihitung. Dia dapat, apalagi misalnya, nasi, ada karbohidratnya. Dikasih snack, toh, ada kacang hijau, ada karbohidratnya juga. Ada gulanya juga, toh, ada karbohidratnya itu, maka dihitung betul. Maka kalau setelah dihitung-hitung, nasinya tidak selamanya nasi itu 100 gram. Standar rumah sakit, standar porsi, sudah belajar itu di mata kuliah lain. Nasi itu 200 gram misalnya. Tapi pasienmu tidak makan 200 gram. Dia harus mengurangi karbohidrat. Dia cuma dapat 100 gram. Siapa yang nimbang 100 atau 200? Ketika praktek itu kalian. Oke, jadi kalian mampir dulu. Saya untuk pasien saya ini 100 gram untuk sarapan, maka saya ke bangsal. Permisi, mau nimbang 100 gram. Memorsikan sendiri 100 gram. Pakai timbangan yang digital itu tadi. Ditimbang betul, aduh masih kurang. Oh masih kurang, wah kebanyakan. Terus berikutnya dimasukin ke mangkok untuk dibuat di plating. Nah, pasien atas nama siapa? Dikasih stiker. Nah, ini pasien saya. Siapa yang akan memberikan? Kamu sendiri. Karena kamu belajar dari awal sampai dia di pasien, sampai nanti dia habis dimakan, sampai nanti dicek Comstocknya, sampai dicek
dampaknya di dalam gizi. Apakah betul selama 1 minggu kamu menangani pasien ini, status gizinya naik atau enggak nih? Kamu benar-benar akan praktek sebagai tenaga gizi. Mulai dari merencanakan menunya, mulai dari merencanakan beratnya, kebutuhan gizinya, sampai memberikan, sampai memonitor, sampai mengevaluasi. Pak, tekanan darahnya naik terus. Glukosa darahnya naik terus. Maka dari itu butuh konsultasi. Ada pendamping ahli gizi yang mendampingi, ada saya juga yang nanti yang kalau gizi klinik mendampingi. Oh ini kurang, oh ini ditambahkan ini, oh coba diedukasi dan yang lain. Jadi nanti di hari ke-5 selama pemantauan, evaluasi, kalian sudah pasien kalian sembuh, pasien kalian targetnya terpenuhi. Apa targetnya? Ini tadi tujuannya terpenuhi. Berat badannya naik Pak, walaupun cuma nggak seberapa. Asupannya naik Pak, tadinya nggak mau makan sekarang jadi habis makannya. Kok tahu? Ya komstomnya habis. Yang makan dia, iya, oke. Kemudian asupan cairan membaik, Pak. Edukasi juga membaik. Sekarang dia mau makan ikan, tadinya nggak mau. Oke, good, berhasil. Itu nanti kalian lakukan itu semester depan. Tidak kelompok sendiri. Berapa bangsal, Pak? 2 minggu paling. Ya 3 minggu lah. Berapa bangsal? 3 bangsal. Berapa pasien, Pak? Ya sekitar 12-15. Banyak, Pak. Ya banyak. Pasiennya beda-beda. Iya, penyakitnya beda-beda. Ini loh sama flow, bisa jadi pasiennya beda, bangsalnya beda, penyakitnya beda, pembimbingnya beda. Oke. Pak, kok nggak bisa? Ya nanti kan kita masih belajar. Oke, kita belajar asuhan gizinya dulu. Oke, nah ini kebutuhan gizinya 1.900, karbohidratnya 300 gram. Bagaimana caranya? Karbohidrat itu ada di bubur, di susu, di kue talam, di rolade, di tim, di pepaya, di biskuit, di nasi tim, di pisang Ambon. Ketika di total pakai Nutrisurvey, monggo, Nutrisoft, monggo, pakai aplikasi yang lain silahkan. Yang penting sekitar 300. Yang penting kebutuhan kalorinya terpenuhi. Enggak cuman kalori aja. Kalorinya cukup, karbohidratnya kena, lemaknya kena, vitaminnya kena, zat gizinya kena, Fe-nya kena, proteinnya kena, seratnya kena, cairannya kena. Itu yang nggak bisa dikuasai sama profesi lain. Profesi lain cuma bisa masak, nggak ngerti ngitung gizinya. Profesi lain bisa ngitung gizinya, nggak ngerti itu wujud makanannya kayak gimana. Nangkep tuh? Nah, kita yang lengkap. Maka tadi disebut sebagai seni. Saya nggak bisa Pak makannya nasi, boleh pakai kentang nggak? Boleh. Mikir lagi nih. Kalau nasi 100 gram, kentangnya 100 gram atau enggak? Tidak. Kalau diganti dengan roti, rotinya 100 gram enggak? Tidak. Ini pergi kami makan roti 100 gram. Bahkan satu penukar untuk biskuit berapa? Biskuit. Roti berapa deh? 3-4 iris. Tapi nanti dapatnya roti dari rumah sakit apakah 3 iris? Enggak. Paling cuma 2 slice. Nah, gitu. Enggak bisa makan roti pakai oats. Aduh, oats berapa nih? Enggak ada nih di bahan penukarnya versi saya. Cari. Maka tadi itu enggak akan mungkin itu dipelajari sama profesi lain. Enggak akan mungkin. Itu profesi kita. Oke, menentukan sampai ini. Kamu bisa bikin bubur yang enak. Tapi nanti itu yang bikin bubur siapa? Praktek yang di gizi institusi. Yang di gizi klinik nggak peduli buburnya gimana. Yang penting buburnya 100 gram, 150 gram, 200 gram. Siapa yang nimbang? Kamu. Tapi siapa yang masak? Dia. Oke. Dagingnya Pak, saya nemu dagingnya segini semua Pak gitu. Siapa yang memorsikan segitu? Ya yang sedang praktek di gizi institusi. Nah, gitu karena nanti ada yang praktek di gizi institusi, ada yang praktek di gizi klinik. Menarik ya? Nah, itu pemberian dia. Senang teman-teman, serius. Senang. Capek enggak? Capek. Tapi bikin senang, serius. Kenapa senangnya? Kalian akan dekat betul dengan pasien. Kalian akan dekat betul dengan keluarganya. Keluarganya akan terima kasih betul.
Kenapa? Karena diperhatikan. Kenapa diperhatikan senang? Karena enggak setiap saat semua pasien mendapat perhatian selain dengan mahasiswa yang sedang praktek. Mahasiswa praktek kan butuh data, butuh informasi. Sedangkan tenaga gizi atau tenaga kesehatan lainnya belum tentu mengunjungi setiap hari. Kok nggak ada yang ngunjungin ya? Cuman ngukur tensi doang. Padahal kan saya ingin ngomong, misalnya gitu. Tapi kalau datang, permisi ibu, ditanya-tanya, siapa kok cantik, masih praktek bu, wah, gini, ibu sudah makan belum? Senang diperhatikan. Akhirnya keluarganya senang. Contohnya siapa? Saya sendiri keluar ketika mama saya operasi jantung di Sarjito, itu menjadi bahan pendidikannya teman-teman residen, teman-teman calon spesialis dari penyakit jantung dan yang lain. Semua memberikan follow up ke mama saya, sehingga mama saya merasa diperhatikan. Senang jadinya. Perawatnya juga deket banget, calon perawat itu deket banget. Sampai akhirnya kontak-kontakan. Mama saya sudah pulang ke rumah, calon perawatnya tadi datang ke Purworejo. Ngasih makanan. Siapa sudah lupa? Oh, perawat dulu gitu. Sampai terjalin hubungan kayak gitu, deket banget. Itu yang bikin senang ketika praktek. Capeknya enggak? Capek. Berangkat subuh siapa yang enggak capek? Pulangnya malam. Yang di Harjolo kita berangkat pagi pulang malam. Kenapa? Ya kan harus ngecek makan malam. Komstok malam, komstok pagi, ditimbang. Belum lagi kalau malam nanti ada snack malam, misalnya diabetes. Jam 8 malam dikasih pisang godok. Pisang kepok godok 2. Itu dikasih. Kalau rumah sakit lain ngeceknya komstok besok paginya. Oh, pisangnya masih ada nih. Enggak dimakan nih berarti. Dari Solo kita, karena harus disiplin, mereka sampai malam. Tapi bagus. Gitu. Nah, itu kalau pemberian diet. Intervensi yang kedua adalah dengan edukasi atau konseling. Senjata utamanya ini, leaflet. Di mata kuliah pendidikan gizi sudah belajar cara bikin leaflet. Ya kalau pakai leaflet, enggak semuanya harus pakai leaflet. Ya. Nah, pasiennya banyak, Pak. Maka tadi Bu Dani atau Bu Dora, Bu Widi, setiap ke Bangsal, koleksi leafletnya banyak. Yang kayak saya minta itu, 1 bundle itu. Nah, setiap pasien bakal dapat 1. Jadi dia koleksinya banyak. Bacain tuh satu persatu. Nah, ini contoh dokumentasinya. Mohon maaf, ini tulisan saya ketika praktek di rumah sakit jelek. Kenapa? Ya karena tempatnya kecil. Cuma 1 lembar A4. Nah, jadi intervensi gizinya terapinya apa? Terapi diabetes. Tujuannya membantu memperbaiki kebiasaan makan. Kenapa? Karena makannya dia sembarangan. Kontrol metabolisme yang lebih baik. Sama menjaga kadar gula darah, dia tetap dalam batas normal. Nah, dia pakainya bukan Haris Benedict kalau DM, pakainya Broca. Kenapa Pak? Ya karena kita mengacu Perkemi, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Tadi di depan sumber-sumber intervensi kita bisa pakai dari organisasi lain. Di organisasi tersebut tidak menggunakan rumus Haris Benedict, pakainya Broca, rumus cepat. Laki-laki perempuan, aktivitas, usia, sama berat badan. Ya, sama kalau nanti ketemu sama kebutuhan energinya. Cuma 1.800 kalori. 1.794 kalau di sini. Maka dibulatkan 1.800. 1.800 itu terdiri dari proteinnya 15%, lemaknya 25%, karbohidratnya 60%. Kalau karbohidratnya 60, maka berapa gram karbohidrat? 270 gram. Kalau 270 gram karbohidrat, nasinya berapa gram? Karena kamu enggak memberikan karbohidrat. Kamu memberikannya nasi. Kamu memberikannya roti, jajan, snack, bubur. Bukan karbohidrat, bukan protein, bukan lemak. Tapi dalam bentuk makanan. Maka pinter-pinterlah konversi. Gitu. Nah, implementasi itu tadi baru rencana, ngitung. Oh, pasiennya seperti ini, tak hitung. Oh, nanti saya berikan makanan ini saya berikan edukasi ini nanti. Tapi setelah itu, nih lo berangkat masuk rumah sakit pagi, dikaji jam 10, baru dapat dietnya, bisa saja besok paginya. Baru makan siangnya, makanan biasa bisa jadi karena belum dikaji sama ahli gizinya misalnya. Belum sempat dikunjungi sama ahli gizinya. Masih dapat diet umum, makanan biasa. Tapi kalau sudah dikaji, maka menu makan siang sudah otomatis
sudah menu yang diet khusus nilu. Maka mikirnya harus cepat. Ngitung kebutuhan energi, ngitung kasus seharian sendiri. Lah pasienmu banyak. Nggak tidur kamu. Maka semakin lama, semakin banyak kalian memegang pasien, semakin sering, maka semakin mudah menentukan kebutuhan gizinya dengan rumus. Cepat. Nyontek nggak apa-apa. Di sana. Kalau di rumah, di kampus ya nggak boleh. Gitu ya, makanannya lunak gitu. Atau rencana konsultasi gizi. Dia diabetes dengan pengendalian 3J, jumlah, jenis, jadwal. Gitu. Itu kalau menggunakan paper. Kalau menggunakan web, sudah ada aplikasi Nutrinote di bagian intervensi. Di sini setelah assessment dan diagnosis gizi, intervensi, tujuan kita bisa tentukan. Kemudian prinsip dietnya, dihitung pakai rumus, ketemu nih. Karbohidrat, lemak, proteinnya dihitung, ketemu sekian gram, kemudian seratnya ditentukan misalnya, sudah bisa. Nah, kemudian dikonversi dalam bentuk makanan. Biar dia 300 gram karbohidrat itu ada di makanan. Nasi berapa gram sih? Di sini telur ayam dadar berapa? Telur ayam di buah dadar berapa misalnya? Buah pepaya segar berapa misalnya? Yang jadi masalah adalah ketika teman-teman kemarin praktek di rumah sakit membuat tempe 15 gram. Karena biar hitungan proteinnya pas, Pak. Iya, caranya 15 gram. Sedangkan kamu itu tidak melakukan persiapan karena kamu di bangsal. Ya kan? Yang melakukan persiapan kan teman-teman di institusi. Yang praktek gizi institusi. Nah, sedangkan ada standar porsi. Yang namanya tempe, kalau di rumah sakit A, 30 gram satu potong segini. Kalau tempenya cuma 15 gram, separuh tempenya. Ya enggak iso. Nah, Pak, nanti proteinnya tambah. Ya maka dikombinasikan yang lain. Yang mengandung protein kan enggak cuma tempe. Nasi aja mengandung protein. Ya toh? 100 gram nasi berapa proteinnya? Enggak ada yang ingat lah. Karena belum mau diujikan. Nanti kalau mau diujikan baru tahu, Pak. Ya, 100 gram nasi, 178 kilokalori, 40 gram karbohidrat, 4 gram protein. Ada proteinnya. Kalau tempenya satu porsinya, tempenya 30 gram misalnya gitu. Kalau proteinnya sekian, harus dikurangi, Pak. Yang bisa dikurangi apa? Nasi. Karena nasi bisa gram-graman. Kalau tempe agak dipotong dikit, Pak, gitu. Daging sapi 35 gram daging sapi, dicuil dikit biar saya mau 27 gram, Pak. Yuk nyuilnya berapa gitu loh. Ya toh, sedangkan daging sapi itu sudah masuk ke wajan. Yuk nyari yang daging sapi 27 gram dari tumpuan daging sapi itu bagaimana? Nangkep toh? Kan bikin menu nggak cuma buat satu pasien. 1000 kalau di Sarjito. Maka 1000 potongan rendang. Yuk yang rendangmu mana? Yang tadi jual 7. Maka nggak bisa. Nah ini yang nggak nyampe nih di 2 tahun kemarin. Pak, ya nggak bisa, Pak. Kalau 35 nanti lemaknya tinggi. Maka yang dikurangi sumber lemak yang lain. Bukan lauk hewanimu. Kalau lauk hewanimu standarnya 35, kamu berikan 27, karena biar hitung-hitungannya pas di Nutrisurvey, di Nutrisoft, di aplikasi yang lain kayak gitu. Ya nggak bisa, nggak realistis. Make sense nggak? Nangkep nggak? Masa? Yuk rendangmu di mana? Telur, Pak. Telurnya, menu siang itu telur. Telur itu satu butir bisa sampai 50-60 gram. Nah, telur ya. Dibikin terik, jadi telur gelundung. Telur 40 gram. Yuk dibeleh, kuningnya nggak ada. Ketika telur masak terik, telurnya boncel aja, itu sudah organoleptiknya jelek. Ya enggak? Karena telurnya enggak utuh. Standar menu untuk telur, standar kualitas untuk telur, itu telurnya utuh. Ya toh? Bulat sempurna. Bukan boncel ujungnya enggak ada gitu. Sopo sing maem ki. Ya enggak?
Lah kok jadi boncel? Ya Pak, biar pas 40 gram. Nangkep ya? Itu yang terjadi kemarin di angkatan 2 tahun kemarin, di angkatan 18 dan 17. Enggak realistis. Karena apa? Mindsetnya hanya tabel ini. Enggak berpikir itu realistis atau enggak. Kita lebih mudah nasi yang bisa diutak-atik, ada lemak, ada karbohidrat, ada proteinnya itu nasi. Bisa diutak-atik itu nasi. Pak, nasinya cuma 120 gram, bisa enggak? Bisa. Pak, nasinya 100 gram, bisa enggak? Bisa. Tapi kalau kentang bisa enggak? Kentang utuh. Menu hari itu kentang utuh. Kentang yang masih ada kulitnya, mungkin cuma diparuh, mungkin cuma potong kasar kayak gado-gado. Bisa enggak? Bisa. Tapi kalau kentangnya utuh, yang di potato bake, bisa enggak? Enggak. Karena ya satu porsi separuh itu. Kentang gede yang cuma diparuh doang, dikasih ke wadah, di bake dikasih taburan daun parsley bisa, pakai daun parsley bisa. Nangkap kan ya? Nah, itu boleh. Tapi satu porsi itu 100 gram Pak, ya sudah fix 100 gram. Tapi kebutuhannya cuma 98 Pak, biar pas hitungannya. Ya sudah dicuil dikit. Ya enggak bisa. Dicuil sesendok. Maaf Bu, ini tadi biar pas. Ya enggak bisa. Nangkep toh? Karena nanti ketika pemorsian, yang dilakukan pemorsian itu enggak cuma satu. Ratusan. Di meja saji. Dan di depan sudah ada troli yang nunggu. Tek, kapan ayo diantar? Sudah 6:30, ya toh? Bangsal jantung. Siapa? Ada 10 bentar. Masih pemorsian kayak di MasterChef. Banyak banget. Nanti kalian yang dipraktek gizi klinik, di gizi institusi akan pemorsian tuh. Bantuin pemorsian. Kalau yang di gizi institusi taunya jadi. Kalaupun pemorsian satu aja. Ketika pasiennya sedang ditangani. Ya toh? Itu nanti sampai diantar. Maka ketika membuat menu kayak gini nanti silakan menu yang realistis. Jangan hanya kebutuhan gizinya Pak yang pas. Sudah Pak 1900 pas gitu Pak. Kalorinya pas Pak, karbohidrat lemak proteinnya pas. Tapi ketika dalam bentuk makanan enggak realistis. Nangkep ya? Itu kemarin itu. Kok bisa tuh? Tempe 27 gram. Harus banget 27 nih. Angkanya gitu. Pada standar resepnya 35, satu potong. Nah, satu potongnya ya agak kecil dikit, Pak. Ya iya, tapi masak bukan cuma kamu. Kamu nggak sespesial itu. Masaknya langsung rame-rame. Ya. Nah, bahkan termasuk kalau di panti rapih nanti masaknya langsung 2 tungku buat suster-suster. 27 gram masuk punya suster. Ada tuh nanti suster Ana di Bayara. Masaknya bareng. Gitu. Walaupun kamu tidak akan masak untuk yang biara. Kamu hanya masak untuk pasien. Gitu ya. Terus intervensi nggak cuma pemberian makan, tapi juga edukasi. Edukasi ya nggak cuma tentang makanan aja, sampai ke perilaku, sampai ke aktivitas fisik dan yang lain. Termasuk di sini diajarkan untuk aktivitas fisik apa sih yang sesuai gitu. Nah, ini kesimpulannya, intervensi yang baik itu bisa mengatasi etiologi. Kalau tidak bisa etiologi ya tanda gejalanya bisa dikendalikan. Nah, untuk bisa tahu sesuai dengan kebutuhan, yaitu butuh berpikir kritisnya kita sebagai seorang tenaga gizi, calon tenaga gizi. Ini contoh bacaannya. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan barangkali yang di Zoom ataupun di ruang Maria ini untuk sore hari ini, monggo. Jam 4.20, pas 100 menit, ya. Kebutuhannya itu 200 dibilang 900 kakak. Dan kalau misalnya untuk memberikan aplikasi 900 itu seperti disediakan misalnya banyak kan
Oke, pertanyaannya bagus. Kalau kebutuhannya 1.500, hari pertama Comstock asupannya sangat rendah. Hari kedua gimana ya? Mau diturunkan atau tetap 1.500? Pertanyaannya gitu ya. Itulah pentingnya hubungan antara ADIMO. Dilakukan monitoring setiap rutin, setiap saat. Tapi tergantung mau apa yang dimonitor. Gula darah dimonitor setiap hari? Ya, pagi. Tekanan darah? Ya, enggak cuma pagi, setiap 3 jam. Makan? Ya, setiap makan pagi, siang, sore, pakai Comstock. Berat badan? Enggak. Kamu nimbang, tetap aja terus-menerus setiap hari. Ya, setiap hari akan tetap stabil berat badan. Maka tergantung indikator apa yang mau dicek. Kebetulan Vianney tanya tentang asupan makan lewat Comstock. 1.500 kok cuma dimakan 30%. Ya, pakai Comstock ya cuma dimakan 30% nih. Seperempatnya aja yang dimakan dari porsi yang diberikan. Terus gimana? Maka bisa dievaluasi. Pemonitoringan itu nanti itu materi berikutnya tentang monitoring. Salah satunya dengan Comstock. Monitoring evaluasi. Dievaluasi hasilnya. Hanya diberi makan, hanya dikonsumsi 30%. Maka dievaluasi. Ada apa? Maka kalian datang lagi untuk reassessment. Setelah monef itu kan balik lagi. ADIMO lagi, reassessment. Ada apa? Kok nggak mau makan? Mual muntah? Nggak enak? Nafsu makannya hilang? Atau lupa? Nggak ada yang nemenin makan? Atau apa? Nafsu makannya kok turun? Nggak cocok dengan lauknya dan yang lain. Dievaluasi. Kemudian ada setelah di reassessment, diagnosis ulang. Ternyata muncul masalah gizi yang baru. Di mana hari pertama ketika kita datang, masalah gizi itu belum ada. Oke? Kemudian diintervensi. Oh, tadi masalahnya nggak ada teman makan. Intervensinya bisa dengan pemberian edukasi kepada keluarganya. Pemberian juga dengan penerapan dietnya disesuaikan. Terus diturunin nggak, Pak? Ya sesuai dulu. Kalau 100%-nya itu 1.500, targetnya itu paling nggak 80% ke atas. Kalau mau turun ya 1.300 lah. Bukan sampai 800, Pak. Biar dia naik dulu, Pak, dari 30% jadi 50%. Terlalu jauh. Sedangkan kebutuhan basal dia 1.200. Kamu mau memberikannya di atas kebutuhan basal, di bawah kebutuhan basal. Ya, di dalam menentukan kebutuhan diet, implementasinya setidaknya harus di atas kebutuhan basal. Yang penting kebutuhan basalnya terpenuhi dulu. Apa yang membuat dia makannya sedikit, itu yang diatasi. Mual muntah, kita coba. Rumah sakit nggak akan mungkin bikin makanan dengan santan yang digoreng. Nggak akan semua ada digoreng. Jadi menghindari makanan bersantan, sudah akan dihindari. Menghindari makanan digoreng, sudah pasti akan dihindari, nggak akan ada. Tapi makanan-makanan lain, makanan yang berlemak, mungkin masih ada. Makanan yang memicu nafsu makan jadi turun, mungkin masih ada. Ya, nah itu bisa dikendalikan. Maka dimonitoring lagi. Diberikan ya pagi harinya. Kemudian dimonitor lagi Comstock. Habis enggak? Oh habis, oh cocok berarti. Oh masih belum habis, ada apa? Kok masih belum dimakan? Ada apa? Maka konseling, gitu. Kurangnya apa nih kita? Gitu. Kemudian diberikan lagi, oh butuh diberikan pendamping. Ada keluarganya enggak? Oh enggak ada. Oke, minta bantuan perawat. Nanti waktu makan, tolong dibantu pasien ini. Karena butuh teman. Maka ada intervensi kan? Kolaborasi dengan perawat, itu intervensi nomor 4. Ya kan? Kolaborasi antar tenaga medis. Maka minta bantuan perawat. Jamnya makan, jam 12. Tenaga gizi datang, tek-tek, makan. Gitu. Ibu silakan dimakan, makan lagi. Nah perawatnya datang, ibu yuk kita saya suapin, saya bantu makan. Terselesaikan kan masalahnya, karena tadi dia butuh dibantu makannya. Nah, kira-kira setelah itu makannya jadi banyak enggak? Bisa jadi. Maka Comstock makan siang, dimonitor. Tenaga gizi atau yang bantuin tadi datang ke bangsal. Sudah diberikan perbaikan intervensi, pendampingan makan oleh perawat, kolaborasi juga sama perawat. Harusnya Comstocknya meningkat. Maka dimonitor.
dengan Comstock. Dievaluasi, sudah meningkat belum? Dari 30%, yes, hampir habis. Menyisakan nasi sedikit, lauknya habis, sayurnya tinggal kuah. Maka terbaik. Maka untuk makan malam, kira-kira apa? Suruh makan sendiri lagi? Enggak. Maka sekarang setiap kali makan, ada yang nemenin. Maka minta bantuan lagi perawat Yaki. Apakah perawat yang tadi? Bukan, karena sudah ganti shift. Nah, ini yang nggak ada di teori, teman-teman. Maka semuanya harus praktikal. Karena tadi pagi ngomong sama yang shift pagi. Jam 2 sudah pulang orang itu. Orang itu nggak ngomongin sama temennya yang ganti jaga. Tapi kalian masih ada. Dan kalian tahu sudah ganti jaga itu perawatnya. Padahal pasiennya harus tetap didampingi dalam makan. Dan masih ada makan malam. Dan masih ada makan pagi besok paginya. Maka ngomong lagi sama perawat, Bu, Mbak, Mas, titip pasien ini ya. Kemarin nggak mau makan, tapi setelah didampingi makan sama shift sebelumnya, makannya habis. Saya titip ini ya. Oh ya, nanti saya bantu. Sama makan pagi ya. Oh ya. Besok siangnya perawat yang sama seperti itu kah? Beda lagi. Perawat yang kemarin kah? Bukan lagi. Orang lain lagi. Tapi ahli gizinya tetap kamu. Maka ngomong lagi. Kenapa? Ya enggak apa-apa. Tujuan utamanya adalah intervensinya berhasil, adalah outcome-nya sukses. Apapun dilakukan agar pasiennya membaik status gizinya. Agar membaik asupannya. Gitu ya. Viani, ketika yang dijadikan masalah adalah rendahnya asupan makanan. Berkaitan dengan rendahnya dukungan dalam makan misalnya. Ditandai dengan recall-nya sedikit, pasien mengeluh nggak ada teman misalnya. Oke, itu diagnosis, intervensinya itu, monefnya itu. Ada lagi yang mau tanya misalnya? Silakan. Sampun? Oke, kalau sudah, karena ini masih belajar dulu konsepnya, ini sebagai bekal. Nanti kalian akan belajar lebih detail di dietetik, akan belajar makin detail lagi ketika praktek di klinik secara langsung. Ini ketika di setting klinik, saya juga punya pesan dari Ibu Hilda untuk intervensi di setting masyarakat. Masalahnya sama. Hanya saja intervensinya berbasis populasi. Itu adalah intervensi jenis kelima. Bukan dengan pemberian makan. Karena kamu nggak bisa ngasih makan satu persatu balita di puskesmas, di posyandu, nggak bisa. Edukasi bisa nggak? Bisa. Konseling bisa nggak? Bisa. Nah, maka itu adalah salah satu bentuk intervensi di masyarakat. Masalahnya masalah populasi. Stunting di kampung A. Ibu hamil yang masalah pengetahuan MPASI-nya rendah di posyandu B misalnya. Pemberiannya dengan edukasi secara massal. Sama persis. Hanya saja kalau di masyarakat, dan nanti kalian juga akan ke masyarakat, ke puskesmas. Depok 1, 2, 3. Atau Ngemplak 1, 2. Gitu. Jadi akan ke masyarakat juga. Selain ke klinik dan ke instalasi gizi. Akan menangani masalah juga. Nah, gitu. Yang jadi masalah dalam 2 tahun ini, nggak ngerti cara intervensinya. Nggak ngerti bikin PAGT-nya. PAGT-nya sama persis ADIME juga. Ya, hanya saja yang menjadi sampling, yang menjadi sasaran responden bukan satu orang satu pasien, tapi kelompok. Sesama kelompok suster, sesama anak balita gitu. Yang kalian sudah akan cicil di pendidikan gizi besok itu. Gitu ya. Itu yang titipan dari Bu Hilda, tapi secara umum konsepnya sama persis. Gitu. Itu yang bisa saya berikan teman-teman di ruang meeting Zoom 1 dan di ruang Maria. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan sore hari ini. Kalau sudah, saya akan tutupkan. Hati-hati di jalan karena sepertinya mendung. Semoga kita ketemu lagi dalam kondisi yang sehat minggu depan. Matur nuwun, selamat sore, berkah dalam. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Dian.